Hikayat Talut dan Jalut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hanya kepadanya kita menyembah, dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini marilah kita mengambil pelajaran dari kisah penuh hikmah tentang keimanan, keberanian, dan pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Kisah ini adalah tentang perjuangan seorang pemimpin yang bijaksana, Talut, dan pasukannya yang kecil melawan raja yang sombong dan angkuh, Jalut. Ini adalah bukti bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan oleh jumlah dan kekuatan, tetapi oleh keimanan dan pertolongan Allah. Rakyat yang terzalimi dan kebangkitan seorang pemimpin. Pada suatu masa, hiduplah seorang raja kejam dan zalim bernama Jalut. Ia adalah penguasa yang memiliki pasukan besar, kekuatan yang luar biasa, serta persenjataan yang lengkap. Dengan kekuasaannya, ia menindas rakyat kecil, menjarah tanah mereka, dan memaksa mereka tunduk pada kekuasaannya. Tak seorang pun berani melawan, karena pasukannya jauh lebih kuat dan jumlahnya sangat banyak. Di tengah penderitaan rakyat, mereka meminta kepada Nabi mereka agar Allah mengangkat seorang pemimpin yang bisa membimbing mereka dan membawa mereka menuju kemenangan. Allah pun memilih seorang laki-laki bernama Talut untuk menjadi pemimpin mereka. Talut bukan seorang bangsawan atau orang kaya, tetapi ia memiliki akhlak yang mulia, kecerdasan, dan keberanian yang tinggi. Banyak orang meragukan kepemimpinannya, karena ia bukan berasal dari keluarga terkemuka. Namun Nabi mereka berkata bahwa Allah telah memilih Talut karena ilmunya yang luas dan fisiknya yang kuat. Orang-orang yang beriman pun menerima keputusan Allah dan bersiap-siap untuk menghadapi pasukan Jalut. Uji coba keimanan di tepi sungai. Talut mengumpulkan pasukan yang siap berperang. Meskipun jumlah mereka sedikit dibandingkan dengan pasukan Jalut, mereka percaya bahwa Allah akan menolong mereka. Namun sebelum sampai ke medan perang, Allah ingin menguji keimanan mereka. Di tengah perjalanan, pasukan Talut melewati sebuah sungai yang airnya sangat jernih dan menyegarkan. Mereka kehausan setelah perjalanan yang panjang. Namun Talut memberikan perintah, kalian tidak boleh meminum air sungai ini kecuali hanya seteguk dengan tangan kalian. Barang siapa yang melanggarnya, maka ia bukan bagian dari pasukanku. Sebagian besar pasukan tidak mampu menahan diri. Mereka minum dengan rakus hingga kenyang. Akibatnya, mereka menjadi lemah, malas, dan ketakutan. Hanya sedikit dari mereka yang menaati perintah Talut dan tetap kuat untuk melanjutkan perjalanan. Ketika mereka sampai di medan perang, pasukan yang tersisa adalah mereka yang benar-benar beriman dan taat kepada Allah. Jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan Jalut yang besar dan kuat. Sebagian dari mereka mulai merasa ragu dan berkata, bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan pasukan yang jauh lebih besar dan kuat daripada kita? Namun orang-orang yang benar-benar yakin kepada Allah berkata, berapa banyak pasukan kecil yang dengan izin Allah mampu mengalahkan pasukan besar? Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dengan keyakinan penuh kepada Allah, mereka pun bersiap untuk menghadapi pertempuran. Pertempuran antara keimanan dan keangkuhan. Di barisan depan pasukan Jalut, berdirilah sang raja yang sombong dan angkuh. Ia mengenakan baju besi yang kokoh, membawa pedang besar, dan dikelilingi oleh prajurit-prajurit tangguh. Dengan penuh percaya diri, ia menantang pasukan Talut untuk mengirimkan seorang pejuang untuk melawannya secara langsung. Di antara pasukan Talut, seorang pemuda bernama Daud maju ke depan. Ia bukan seorang prajurit besar, bukan pula seorang yang ahli dalam bertempur. Namun ia memiliki hati yang dipenuhi keimanan dan keyakinan kepada Allah. Jalut tertawa melihat Daud yang hanya membawa ketapel dan beberapa batu kecil. Kau ingin melawanku dengan itu? Apakah kau pikir aku ini anjing sehingga kau menyerangku dengan batu? Namun Daud tetap tenang. Ia berdoa kepada Allah dan mengambil sebuah batu. Dengan ketapelnya, ia melemparkan batu itu dengan sekuat tenaga. Dengan izin Allah, batu itu melesat cepat dan tepat mengenai kepala Jalut. Sang raja yang perkasa itu terhuyung-huyung. Seketika ia jatuh ke tanah dan tidak bergerak lagi. Pasukannya yang melihat pemimpin mereka tewas menjadi panik dan ketakutan. Mereka mulai berlari dan melarikan diri.
Pasukan kecil Talut, yang awalnya tampak mustahil untuk menang, kini berhasil mengalahkan pasukan besar Jalut dengan pertolongan Allah. Hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dari kisah ini kita belajar bahwa kemenangan bukanlah tentang jumlah atau kekuatan, tetapi tentang keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Allah menolong mereka yang bersabar dan beriman. Mereka yang taat dan tidak melanggar perintah Allah akan mendapatkan pertolongan yang tidak pernah mereka bayangkan. Janganlah kita merasa lemah ketika menghadapi tantangan hidup. Jika kita bertawakal kepada Allah, maka tidak ada kesulitan yang tidak dapat kita atasi. Ingatlah bahwa Allah bersama orang-orang yang bersabar dan berserah diri kepadanya. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman, sabar, dan selalu mengandalkan pertolongan Allah dalam setiap ujian hidup. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.